Jelajah terkini, My Mudik, ajang kreasi dan masa depan Cilacap, eksklusif program Telusur Cilacap. My Mudik fasilitasi mudik gratis mahasiswa di Jogja dan di Surakarta yang diselenggarakan oleh Cilacap Creative Forum, Paragraf Cafe, dan Kaisar, anggota DPR RI, fraksi PDI Perjuangan. Kegiatan yang dilaksanakan hari Minggu 23 Maret 2025 diisi dengan kegiatan launching lagu pemuda Indonesia dan beberapa agenda untuk Cilacap kreasi dan masa depan Cilacap, eksklusif program Telusur Cilacap. Dari mudik gitu ya, makanya hari ini kegiatannya 3 tajuk utamanya adalah agenda yang digelar dialog interaktif menghadirkan beberapa narasumber, Snapna, Nindri Ganesti, Fatma Solo, Putri Alia, Atasya Caca Jogja, Rian, staf ahli DPR RI, dan Tribowo, Cilacap Creative Forum, eksklusif Telusur Cilacap. Anak gue itu kadang kayak aku dan teman-teman itu kadang kalau pertama-tama, tapi kuliah kita kan, kuliah kita dapat lingkungan baru gitu-gitu, itu tuh kadang takut mencoba. Apalagi misalnya Halo, dengan Mbak siapa ini? Dengan Sapra Nindri Ganesti, bisa dipanggil Sak. Oke, agenda hari ini apa ini? Agenda hari itu mudik dari Solo ke Solo. Kebetulan aku dari Kabupaten Solo. Jadi sini tadi aku menemani dari perjalanan dari teman-teman Solo buat mudik ke Cilacap buat mahasiswa. Jadi ini menurutku pertama kali, dan teman-temanku yang bukan Cilacap pun kayak kaget. Oh, ada ya mudik gratis ya? Ada ya Cilacap Kreatif bikin baju mudik ini dan dibantu sama beberapa sponsor lainnya. Jadi menurutku ini baju mudik gratis ini berguna banget ya buat mahasiswa ya. Soalnya misalkan mudik bisa 300 tapi ini bisa gratis. Terus menurutku buat aku sebagai orang Solo, aku di Solo 2, terus juga di ilmu UNS itu apa ya, di Cilacap itu jarang yang ke Solo, tapi dengan ini aku jadi kenal anak-anak Cilacap di mana aja sih yang kuliah di Solo gitu. Jadi menurutku baju mudik ini tuh bikin kita yang di daerah tuh jadi tambah deket, terus jadi tambah semangat kalau kayak kan ternyata kuliah Jojo tuh ada yang daerah ya, ada yang merasukan ya gitu. Jadi buat baju mudik ini benar-benar sangat-sangat terima kasih banyak karena benar-benar bantuin banget buat mahasiswa kayak kita yang pengen mudik gratis tapi dapat teman lagi, terus dapat benefit lain tuh. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Sukses. Menyelesaikan studi, pastinya kita masih bingung nih mencari jati diri. Nanti kita bakalan jadi orang nggak nih ya gitu. Nah itu sebenarnya ketakutan terbesar saya saat ini sih, apalagi baru lulus ya kan. Dan pastinya juga banyak ekspektasi dari keluarga dan orang tua yang harus kami lalui gitu ya, yang harus kami wujudkan seperti itu. Saya Putri Alia Tasya, biasa dipanggil Tasya, saat ini sudah semester 7 dari Universitas di Jogja. Untuk agenda hari ini gimana tadi perasaannya? Seru banget, yang pertama seru banget karena ini pertama kalinya ya ada mudik gratis dari Cilacap, dan terima kasih ini untuk sponsor kita hari ini, dan aku berharap ini akan berlanjut terus sampai tahun-tahun berikutnya karena ini sangat memudahkan kami mahasiswa untuk mudik bareng teman-teman gitu. Selamat sore teman-teman, saya Rian, saya asli orang Blitar. Kenapa saya di Cilacap? Karena saya alhamdulillah dapat tugas dan bekerja di sini dari salah satu anggota DPR RI, Mas Kaisar, yang menunjuk saya untuk menjadi salah satu stafnya. Dan saya itu di Blitar kebetulan juga jalan ya kolektifan kreatif gitu Mas. Oke. Saya di Blitar dulu sering bikin acara musik. Kalau anak zaman sekarang mungkin bilangnya anak skena. Kayaknya jiwaku di seni deh. Tapi ibunya pengen aku jadi sarjana gitu. Akhirnya yaudah kita jalan bareng-bareng, tapi meskipun jalan bareng ada salah satu yang dikorbankan pada waktu itu. Cuma pada akhirnya karena ada suatu musibah kayak COVID, saya mulai sadar tuh untuk lulus kuliah. Wah, ini kayaknya kalau musik terus kayaknya nggak hidup deh. Harus realistis jadi orang, mau jadi apa gitu kan. Akhirnya saya putuskan untuk lulus kuliah. Saya kerja di salah satu konsultan politik di Malang, dan kebetulan 2024 kemarin dapat tender dari Mas Kaisar untuk memenangkan di sini. Mas Kaisar menang,
saya juga ditarik. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini generasi cucu-cucu saya. Cucu-cucu. Tapi nggak boleh bilang yang sama saya. Siap. Panggilnya harus Mas. Harus Mas ya. Mas ya. Mulai hari ini Mas Tri. Kuncinya itu supaya terada. Mas Samirun, sahabat saya, saudara kita tercinta, karena beliau dari muda bersama-sama dengan saya. Ya. Iya. Kang Sarif, ini junior saya pada saat kuliah di Bandung di Sekolah Tinggi Bahasa Asing. Dia jurusan bahasa Jepang sama saya. Beliau adalah junior saya, tapi 6 tahun di bawah saya kayaknya. Jadi saya sudah lepas, beliau masih. Oke. Kalau saya mendengar cerita dari semuanya, itu sebenarnya itulah inti mengapa kita harus hidup, bagaimana kita harus hidup. Baik, saya akan mencoba mensitir satu. Jadi prinsip gini, kita semua ya, mohon maaf apa yang bukan Islam, tapi kalau Islam yakin ini bahwa faidah azamta tawakal lillah. Jadi apabila kamu sudah berazam, mempunyai satu keinginan, maka berusahalah dengan sekuat tenaga dan bertawakallah kepada Allah. Itu kunci. Jadi nomor satu adalah itu sebagai inner motivation yang nggak boleh dilupakan. Saya mendengar ini Mbak Caca dan semuanya ini sudah melakukan itu ya. Oke, nomor satu. Yang kedua, kita harus lihat panutan kita. Kalau Islam itu apa? Rasulullah SAW. Bahwa di dalam diri Rasulullah adalah contoh baik ya. Contoh-contoh yang baik ada di Rasulullah dalam kehidupan. Baik dia menata kehidupan keluarga, masyarakat, negara dan sebagainya. Disitulah contoh. Kalau kita bisa lihat masa-masa ini mau jurusan apapun silakan baca fikih sirah dan fikih sunnah. Silakan. Banyak sekali sirah Rasulullah yang bisa menjadi teladan. Nah berikutnya lagi, siapa sih founder Republik kita ini? Presiden Soekarno almarhum. Dia adalah inspirator kita semua. Bayangin, beliau sempat ngomong, beri aku 100 orang tua, niscaya akan dicabut Semeru dari akarnya. So, Semeru itu gunung, mau dicabut. Itulah Soekarno pada waktu itu masih muda. Umur 28 dia sudah ngomong seperti itu. Kemudian yang kedua, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Bayangin, hanya 10 pemuda yang di tangan dia, pemuda yang berkualitas, maka akan diguncang oleh Soekarno. Dan nyatanya Soekarno sudah bisa bicara di level dunia. Itulah Indonesia. Para semuanya, para hadirin semuanya, anak cucu saya nih yang saya cintai dan saya banggakan. Kalau kita akan melakukan sesuatu, paling tidak kita punya benchmarking. Benchmarking nggak usah kemana-mana lah. Sudah di tokoh-tokoh ini. Dan saya bangga sekali di sini. Ini Pak Asrizal, dosen kita di pensi, ngomongnya itu apa itu? Apa? Mas, coba baca, Mas, silakan baca itu. Ilmu dan amal adalah satu sistem. Tidak ada yang sia-sia ketika kita belajar apapun. Nah, di situ lu poinnya. Tidak ada sesuatu yang sia-sia. Kalau kita tarik ke sana sebagai inner motivation kita, siapa sebenarnya? Allah tidak akan sia-sia menciptakan apapun di alam dunia. Itulah yang harus di hati kita dan pikiran kita. Itu yang mendrive kita. Kemudian berikutnya lagi, sahabat kita Mas Nidal, walking alone. Apa? Walking alone will be a lion. Walking together will be a nation. Nah, apa artinya itu dalam sekali? Maka Anda nggak boleh sendiri, tidak mungkin hidup sendiri, tidak mungkin dalam kehidupan bernegara bermasyarakat sendiri. Oleh karena itu kata kuncinya, bagaimana diri kita sendiri punya branding ya tadi, personal branding. Kedua, how to improve. Nah, apa yang ada pada Anda ini semuanya. Jadi harusnya begitu, ya. Kemudian lagi satu lagi nih, apa? Bergerak, bermana, berdampak, berguna. Ini penting sekali. Mas Romi ngomong seperti itu, bahwa hakikatnya, saya cerita filosofi dulu ya. Hakikatnya hidup, siapa sih? Allah tuh mencintai. Maka siapapun yang hidup harus bermanfaat, berguna untuk masyarakat, untuk sesamanya. Nah,
teman-teman semua, saya anggap teman ya, inilah yang menjadi inner motivation kita untuk jalan. Nah, saya punya tagline, ini sudah sama nih. Jika ingin sesuatu yang berbeda, ya, maka buatlah keputusan yang beda. Ini yang penting juga untuk kalian semua. Dan ternyata semuanya sudah melakukannya. Relate. Ini nggak ngerti. Desain ini nggak di setting, tapi semuanya qadarullah ya. Semuanya ini pikiran ini di setting yang sama. Jadi bagaimana makna ini? Semuanya makna berubah, makna jati diri itu ada. Nah, baik. Satu contoh ilustrasi. Kalau ingin hidup ini harus ada nilai 5 nih. Jadilah kita yang di sini, bukan di jempol, bukan di jari manis kelingking, tapi jari yang di sini. Nah, mengapa? Kita bukan egois, enggak, tapi kooperatif. Inilah sudah dicontohkan oleh teman-teman semua Cilacap kreatif. Jadi jangan tabu. Oke, berikutnya lagi, saya ingin berpesan, generasi muda Indonesia ini sangat tergantung dari generasi penerus, sangat tergantung. Tidak mungkin kita menggantungkan orang-orang yang tua kayak saya dan sebagainya. Pak Simirun sudah lengser dari anggota dewan dan dia sekarang berkecimpung untuk amal ibadah hablum minallahnya lebih tinggi. So kalau saya hablum minallah dan hablum minallah masih sama ya, masih belum ada kerusuhan dan seperti itu ya. Paragraf adalah sentral kreatif. Siapapun yang berkreasi untuk masyarakat Cilacap, pakailah paragraf ini. Ya. Ini kebetulan partner usaha saya, Mas Romi, Mas Har, sudah bersepakat. Disinilah pusat untuk Cilacap berkreasi. Anak-anak muda di sini, kembangkan kreativitas, unlock your potential. Unlock your potential. Buka itu. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Tri dan juga untuk Mas kalian gitu ya. Role model apa? Role model buat diamati, ditiru, dimodifikasi atau diimprovisasi. Bahkan kata kuncinya dari Mas Tri adalah dari tahun 70 something ya, di fase Mas Tri dan Mas Arif di kuliah. Teman-teman tadi bisa bayangin ya, kalau bulanannya tuh harus dicari sendiri gitu. Kalau kita, saya nggak tahu, mungkin memang ada yang masih dikasih atau yang sudah berusaha sendiri, tapi memang benar-benar se-struggle itu pada masa itu gitu kan. Maka terbentuklah karakter-karakter yang tough gitu, yang kuat, yang tadi ada satu diksi yang dipakai adalah nggak letoy. Nah, ya kan, anak muda jangan letoy gitu kata Mas Tri kan tadi benar-benar bahwa ini bisa menjadi role model kita ya kan, bagi teman-teman yang masih muda ataupun bagi saya juga, bahwa anak muda ya seperti inilah gitu ya kan, kita terus berjalan. Tim Liputan Jurnal Media melaporkan, like, subscribe, share, dan komen.